Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kedatangan tamu yang terhormat dan kita harus selalu merasa bahagia kalau kedatangan tamu. Bahkan Ali bin Abi Thalib bersedih kalau di rumahnya tidak kedatangan tamu. Siapa tamu kita kali ini? Ustadz Yana Mulyana, SPDI. Beliau akan bercerita pengalaman di pesantren dulu kala dan ternyata bisa buat sebuah bisnis. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustadz Yana Mulyana, sahabat seperjuangan. Beliau akan sedikit bercerita pengalaman dulu selama di pesantren. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Jadi banyak kawan-kawan kita yang nonton Ustadz di Sabang. Nah, beliau akan cerita dulu asal muasal masuk pesantren, kemudian kenangan indah selama di pesantren. Boleh saya berbagi saya Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ila nabiyil badah. Terima kasih Ustaz Abdul Haq atas waktunya dapat bersama-sama di Ahad TV. Alhamdulillah. Ini satu hal yang menggembirakan, bisa bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya begitu Ustaz. Kalau kita melihat pengalaman kita mondok kita mondok, pengalaman kita mondok atau pesantren itu memang anak awali. Jadi begini, anak waktu itu sekolah di salah satu sama seperti kita, ada SD, kemudian SMP gitu. Jadi ketika SD itu anak masuk di salah satu pesantren di Purwakarta, di Jawa Barat. Ya. Namanya Pesantren Persatuan Islam, pesantren Persis. Jadi di waktunya itu kalau pagi di SD maka jam 2 sampai jam 5 itu di pesantren. Tapi bisa pulang. Pulang. Santri kalong gitu. Santri kalong kan. Santri kalong bisa pulang gitu. Tetapi ketika sudah SMP, anak masih keterima di SMP, masih juga seperti itu. SMP pagi sampai jam 12, kemudian di pesantren itu jam 2 sampai jam 6. Gitu. Jam 2 sampai jam 6. Begitulah terus. Karena memang sekolah ini 2, jadi dapat syahadah itu 2, SD dapat, ibtida'i dapat, sanawi dapat, kemudian SMP dapat. Nah, di sini anak menentukan ini mau kemana ini, gitu kan. Waktu itu dapat informasi bahwa di Bandung itu ada pesantren namanya Pesantren Pajagalan, Pesantren Persis 01 Pajagalan, karena memang letaknya Jalan Pajagalan. Jadi anak bilanglah ke orang tua, saya mau pesantren, saya tidak akan di SMA. Wah, kalau Abi waktu itu bilang, ayah kami bilang bagus, tapi ibu, umi kami katakan sayang, anak-anak tuh ke SMA itu SMA favorit, kenapa harus ditinggalkan begitu? Anak berkatakan Bismillah, kalau saya ingin masuk pesantren dan saya akan mondok dan akan menyerusi ilmu agama. Diantar oleh orang tua saya, oleh ayah saya ke satu tempat yang namanya Asrama Fidyanul Quran. Fidyanul Quran. Asrama Fidyanul Quran itu tempatnya di Jalan Tegalega di Bandung, yang menjadi guru kami, ustadz kami itu, kiai kami itu namanya Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah ini salah seorang adik dari Ustadz Abdurrahman, tokoh Persis di Bandung ya, di Jawa Barat. Semenjak itulah ya, itu di Mu'alimin Pesantren Persatuan Islam 01 Bandung, mondoklah di situ. Karena memang kalau sekarang diistilahkan pesantren itu pesantren modern, jadi tidak di situ kobongnya, di situ belajarnya, tidak. Kami di asrama di asrama Quran, kemudian kalau ke sekolah jaraknya mungkin sekitar sekiloan lah. Begitulah setiap hari. Jadi
memang indah ya. Nah, niat dari awal memang ingin ingin mondok, kemudian memang masuk pondok pesantren, terasalah suasana itu. Memang satu hal yang tidak bisa dilupakan itu. Sampai sekarang masih punya ikatan alumni Fityanul Quran. Di samping juga ikatan alumni Pajagalan tahun 87. Tahun 87 sampai sekarang kami masih bisa ketemu, bisa jumpa, bahkan dengan masa Covid ini komunikasi kita lakukan melalui media sosial. Nah, kalau ingat masa lalu di pondok, yang paling nempel di ingatan apa Ustaz? Iya, ini. Kalau mengingat-ingat kita di pondok, ya kan? Berbeda mungkin ketika anak masih di Purwakarta karena itu kelasnya ibtidai, sanawi. Kalau sudah di Bandung itu di Mualimin itu terasa suasananya. Karena kita diajar oleh ustaz-ustaz yang cukup mumpuni lah waktu itu ya. Dan mungkin juga sebagai informasi, pesantren Persis 01 Pajagalan itu pesantren Persis pertama. Ya, Persis pertama itu didirikan sekitar tahun 1926-27 gitu. Nah, kalau ditanya apa sih pengalaman yang paling terngiang-ngiang dari pondok itu? Jadi ada dua. Ketika di pondok Fityanul Quran itu, anak punya ustadz itu namanya Ustadz Abdullah. Itu subuh di sana waktu itu kan sekitar jam 4 lah begitu kan, jam 4. Terdengarlah suaranya tuh, pakai mikrofon ke setiap kamar. Ya auladi intahi gitu kan. Suruhnya kita bangun. Itu yang paling Anda ingat. Siap-siap kita mandi. Tapi karena memang intabi begitu kan kata Ustaz itu. Karena memang kita punya tempat mandi juga cukup banyak, tidak ada istilahnya ngantri karena memang sudah cukup bagus lah begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di pesantren kami itu dia kalau libur itu hari Jumat. Nah, hari Jumat. Jadi hari Ahad itu dia masih sekolah. Nah, ini yang paling selalu Anda ingat itu. Jadi setiap hari Ahad itu pelajaran seperti biasa. Hanya ada pengecualian. Letak pesantren Pajagalan itu di tengah kota di Bandung gitu. Kalau sekarang mungkin itu tidak jauh dari Jalan Dewi Sartika, tidak jauh dari alun-alun. Kami bisa main-main. Sekalipun kemudian diingatkan, jangan pulang lebih dari jam sekian. Nanti Ustaz bisa marah begitu. Itu yang selalu ingat ketika di pesantren itu. Kemudian yang masih teringat ketika di asrama itu ketika ada acara muhadharah. Itu setiap malam memang kita ada acara muhadharah. Kemudian setiap seminggu 2 kali itu ada acara debat. Mempersalahkan satu masalah, kemudian kita tinjau hukum-hukumnya. Itu yang memang kita pelajari. Itu yang memang sampai sekarang Anda teringat-ingat terus ya. Nempel terus begitu. Bagaimana belajar dengan para asatid itu, kemudian muhadharah itu, kemudian kan ada hari-hari tertentu kita memang harus berbahasa Arab dan berbahasa Inggris bersaing. Itu yang memang yang selalu. Kalau teman yang bangor, banyak. Yang bangor siapa Ustaz? Gimana cerita jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya sorondoi. Sorondoi itu miring. Dia ada kawan kami, Afwan ke antum kalau mengingatkan tapi tidak akan disebut namanya. Dia nanti ketemu itu. Jadi kawan kami sebut pangkal namanya N. Ya. Si N sorondoi. Kenapa dia sorondoi? Karena dia buat rambut. Dia maklum anak-anak yang yang sedang mencari jati diri ya. Jadi rambutnya dibuat sorondoi. Maka gelarnya sorondoi. Begitu. Jadi ada beberapa nama yang memang alhamdulillah memang tersambung lagi sekarang ya. Dengan adanya teknologi memungkinkan kita untuk bisa bersilaturahim dengan yang lain-lain. Jadi yang menarik juga begini. Pondok kami itu antara laki-laki perempuan tidak dipisah. Tetapi muridnya satu kelas itu mungkin sampai 130 orang. Antum bisa bayangkan. 130 orang sehingga ketika asatid mengajar itu ustadznya harus berdiri, harus naik ke satu bangku yang tinggi. Biar kelihatan semuanya gitu. Dan ketika ada anak yang ngobrol kita belajar boleh mengingatkan, si Anu, hati-hati ya, yang ngobrol. Si Anu perhatikan ya. Itulah Ustaz. Si Sorondoi dari mana? Sorondoi sekarang dia sudah alhamdulillah salah seorang anaknya kalau tidak salah
sekarang sudah di Saudi, sudah sekolah di Madinah. Kemudian beliau juga salah seorang dosen di Bandung. Oh, dosen ya? Sudah dosen sekarang, luar biasa. Nanti pada Sorondoi kita kirim videonya ya kan? Salam dari saya gitu. Ada nanti mungkin bisa beliau pasti ketawa itu. Pokoknya di pondok itu kalau nggak yang paling pinter, yang bangun Oh, yang nakal kita inget. Tapi memang sahabat kami yang namanya Sorondoi itu dia biasa-biasa saja. Dia biasa-biasa saja. Hanya memang ada pun sudah sekian lama semenjak Pekanbaru kemudian aktif di Persis kan ini bisa ketemu beliau ternyata salah seorang pimpinan di Persatuan Islam. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah ini kawan yang dulu sangat suka dengan duran-duran. Zamannya duran-duran gitu kan. Zaman grup-grup. Jadi itulah memang ada semacam disebut kebebasan tidak. Jadi secara bakat teman-teman di pesantren Persis itu dia dilihat bakatnya apa. Satu hal lagi yang paling Anda ingat itu ketika di pondok itu. Jadi di pesantren Persis itu diajarkan bela diri tifan. Oh, tifan. Tifan. Kalau sekarang suruhan namanya itu. Jadi kita juga mengikuti itu dan Anda masih ingat Ustadz yang mengajar kami itu Allah Yarham Marzedek. Ini asli orang Turki. Oh, Turki. Asli orang Turki. Jadi ya, alhamdulillah. Saya nggak pakai peci Turki, di depan. Turki ya, ada peci Turki ya. Ya, Salah Sendek. Jadi anak masih ingat ya, bagaimana kerasnya latihan itu. Anak pun mengikuti waktu itu. Sekalipun mungkin tidak tuntas ya. Sekalipun tidak tuntas karena masa di Mu'alimin itu anak hanya sekitar 2 tahun saja. Sekalipun ibtidai, kemudian sanawi, tapi di Mu'alimin itu hanya 2 tahun saja. Itu barangkali Ustaz. Jadi anak pikir semuanya mereka yang pondok itu punya kenangan sendiri-sendiri dan di pondok itu juga kemudian kita sering datang ke Masjid Salman, kemudian datang ke mana-mana tempat gitu kan. Salah satu yang mengembirakan itu kalau Anda tahu Radio Os di Bandung. Radio Os ya. Anda pernah menjadi penyiarnya di situ. Masya Allah. Jadi seangkat dengan Tri Utami. Nama acaranya Percikan Iman. Oh, cocok ini. Jadi memang menikmati betul lah. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi setiap malam Jumat kita acaranya malam Jumat, acara Percikan Iman. Waktu itu masih ingat itu ketika jadi ketua di Jelurgot. Jadi kalau di pesantren Persis gitu untuk laki-lakinya namanya semacam posisinya itu ikatan itu namanya di Jelurgot. Kemudian untuk perempuannya namanya Ummahatul Qod. Gitu. Jadi ketika jadi ketua di Jelurgot kelas 2 Mu'alimin itu Ana diajak oleh seorang teman untuk siaran, kemudian dia menikmati juga siaran itu. Alhamdulillah ada kelihatan jadi kenangan yang cukup indah. Tapi yang indah itu tetap mengenang Serondoi gitu. Cuman kalau ingat kembali masa pesantren secara umum berarti sangat bagus buat pembinaan kita ketika sudah dewasa sampai sekarang ya. Ana pikir begini, bahkan skala semacam pesantren yang boarding school itu sebenarnya ini barangkali bisa menjadi salah satu solusi dari kondisi anak-anak muda saat ini. Alhamdulillah anak punya anak mungkin juga begitu lah ini. Iya, alhamdulillah. Zauzati juga kebetulan dulu di pesantren, kemudian anak juga di pesantren, sekarang anak pesantren. Betul. Anak pesantren. Karena sebandel-bandel anak pesantren itu ada remnya. Betul. Nah, gitu kan. Sebandel-bandel anak pesantren itu biasanya ada. Iya. Masa dan diingatkan oleh kawannya gitu kan. Jadi memang bersyukur pilihan ke pesantren itu karena memang kita yakin di situlah sebetulnya pembinaan yang sesungguhnya. Oke, buat teman-teman semua ya yang penonton di channel ATV ini yang masih di pesantren, terus istiqomah, bertahan, sabar, apapun keadaannya, insya Allah kita akan merasakan kebaikan, keberkahan setelah nanti keluar dari pesantren. Justru pengalaman-pengalaman selama di pondok pesantren yang bangun lah, yang macam-macam lah, akan menjadi kenangan manis. Betul. Ketika kita lulus daripada pesantren tersebut. Dan yang terakhir ya kan, yang belum masuk pesantren, kalau nonton video ini boleh semangat ya, silakan pilih pesantrennya, insya Allah akan ada keberkahan. Dan juga yuk mari kita dukung teman-teman kita, tetangga kita untuk tidak ragu masuk pesantren, dan nanti kita akan lanjutkan bahwasanya lulusan pesantren pun bisa memiliki sebuah bisnis. Saja. Baik, kita lanjut setelah sholat isya. Baik.